Shalom. Belum pada sarapan ya? Haleluya. Tema yang diberikan kepada saya, silakan duduk saudara ya, biar kita bisa semua dengar firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Faith in Action. Apa judulnya? Faith in Action. Artinya apa? Faith itu artinya apa? Iman. In action. Artinya dalam aksi atau dalam tindakan. Tindakan itu seperti saya nih. Kalau bertindak, saya ambil ini, saya lakukan sesuatu. Misalnya nyamperin. Ini tindakan nih. Nah, ini tindakan. Jadi ada wujud actionnya. Ini juga tindakan, tapi tindakan yang di luar. Misalnya nih, megang ya, tindakan. Nah, ya, jadi ada action. Kalau saya begini, ada tindakannya nggak? Nggak ada. Tindakan itu berarti ada pergerakan. Ada apa? Pergerakan. Ada aktivitas. Kalau benda bergerak itu karena ada energi. Kalau hukum fisika ada yang namanya kekekalan energi. Jadi energi yang keluar itu sebenarnya nggak hilang, tapi berwujud bentuk yang lain. Itu hukum kekekalan energi. Nah, faith in action. Bagaimana iman itu diwujud nyatakan. Nah, ini penting. Jadi iman itu, percaya itu bagaimana dilakukan dalam tindakan, diwujud nyatakan. Sebab iman itu kan, ini orang beriman. Oh, tahunya dari mana? Sekarang ini banyak orang yang ngakunya beragama, tapi sesungguhnya dia ateis. Jadi orang beragama tapi ateis. Ateis praktis namanya. Sebab apa? Dia beragama tapi dia tidak mewujud nyatakan imannya. Itu namanya ateis praktis. Jadi dalam tindakannya dia tidak beragama. Buktinya apa? Buktinya dia ngaku beragama, tetapi tindakannya tindakan orang yang tidak beragama. Tidak mengakui adanya Allah. Tindakannya amburadul. Aku orang Kristen, tapi narkoba. Tahu narkoba? Ngasih rames, kopi, bakwan. Narkoba. Ya. Itu berarti dia beriman, percaya Allah, tapi wujud nyatanya nggak ada. Namanya omong doang. NATO, tahu NATO? No action, talk only. Dona, tahu Dona? Discuss only, no action. Nah itu. Mona, tahu Mona? Monyet angkring. Mona, meeting only. Datang dalam ibadah meeting kan. Tapi tindakannya kosong. Nah, sekarang coba kita buka. Yakobus, coba buka Yakobus. Jangan WA aja loh. Ayo, bawa Alkitab di HP tapi jangan bukanya WA. Cekikikan sendiri. Yakobus, kelihatan nggak? Yakobus pasal 2 ayat 14. Nah, saya akan bacakan. Saudara bisa lihat di sini ya, Yakobus. Yang nggak bawa Alkitab di HP-nya, boleh lihat ke depan. Tapi kalau yang bawa, dibuka Alkitab, jangan WA. Ya. Apa gunanya saudara-saudaraku? Perhatikan nih. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Yang punya iman katakan amin. Kok ada yang ampun? Bahwa ia mempunyai iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi kalau iman tanpa perbuatan tidak selamat. Ini bisa digedein kan ya? Biar suara saya nggak diporsir. Dapatkah iman itu iman yang nggak ada perbuatannya menyelamatkan dia? Dapat nggak? Ini namanya pertanyaan retorika. Pertanyaan yang nggak perlu jawaban, karena jawabannya udah jelas. Dapatkah iman yang tanpa perbuatan menyelamatkan dia? Enggak. Makanya Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku. Pada waktu hari terakhir, banyak orang berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir banyak setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu, pada hari terakhir, jadi pada waktu itu, aku akan berterus terang kepadamu. Nyah kamu pembuat kejahatan. Jadi, iman tanpa perbuatan tidak menyelamatkan. Camkan. Ya udah percaya Yesus mati, pasti selamat. Kalau saudara hidupnya nggak sesuai kehendak Tuhan, nehi si melekete tumber jahe. Artinya, kasih udang jahe. Nggak mungkin. Dicamkan. Doktrin ini penting. Katakan penting. Jadi iman tanpa perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Dapat nggak? Dapat apa enggak? Jawab. Tidak.
Coba ingat, dapatkah iman itu yang tanpa perbuatan menyelamatkan dia? Jangan lemes. Dapatkah iman yang tanpa perbuatan itu menyelamatkan dia? Tidak dapat. Yang bahasa Indianya apa? Dehi si milik itu percaya. Impossible, nggak mungkin. Oke, hati-hati. Ya, minggu gua ke gereja. Bukan hanya ibadah umum. Yuk, datang. Di KPBI, FFC Man, saya datang. Bahkan di ibu-ibu, saya pakai rok, saya datang juga. Tuh, saudara. Karena dia wanita pakai rok, betul nggak? Di KPBI ya. Jadi, perhatikan, ini penting. Makanya, tema ini, suka nggak suka, saudara mesti terima. Amin. Next, ayat 15. Sabar lagi, sabar. Orang sabar disayang pacarnya ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ini makanannya sehari-hari kurang. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi yang perlu buat tubuhnya ketika dia lapar, ketika dia kedinginan, buat tubuhnya dia perlu apa? Perlu apa? Ketika lapar, tubuhnya perlu apa? Makan. Ketika dingin, tubuhnya butuh apa? Jaket. Jaket. Kedinginan, saudara ya. Jadi gak ada gunanya. Kalau ngomong, ya kenakanlah baju hangat. Nanti makan ya. Tapi gak dikasih makan. Gak ada gunanya. Yang bahasa Inggrisnya apa? Gak ada gunanya. Bahasa Inggrisnya apa? No use. Oh no. Useless. No use. Gak ada gunanya. Next. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Sama iman itu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, esensinya, intinya mati. Kalau mati, ada pergerakan nggak? Nggak ada, nggak ada action. Belum lama saya mengunjungi rumah duka, terbujur, usia 91. Lagi ngapain deh? Berbaring. Saya ngomong, umur berapa nih sama anak? 91. Dia bangun, salah, 91, 5 bulan. Dia nggak jawab begitu. Kalau dia jawab begitu, itu pada lari semua keluarganya. Jadi perhatikan, nggak bergerak. Makanya saudara ngaku Kristen, beriman, percaya Yesus, tapi nggak ada tindakannya. Sama kayak orang mati. Saudara kalau orang mati, sebaik apapun dia, maaf ya, maaf contohnya. Contoh. Mama saudara yang saudara kasihi, yang setiap saudara sekolah kasih uang jajan, saudara cipika-cipiki, kemudian kasih makan segala macam, dia meninggal, ini maaf ya, meninggal kan? Kalau saudara sayang, saudara nggak mau kubur, bekuin taruh di ruang tamu, kira-kira gimana? Jadi kalau pulang, mamanya gini aja, kan udah mati. Kira-kira gimana? Serem! Pernah kan mama kan? Ini maaf ya, mama kan? Serem nggak? Serem! Saya pernah tes case, saya tanya istri saya, kalau saya meninggoy, meot, kamu kan cinta mati sama saya. Why do you love me so sweet and tenderly? Lagu siapa itu? Apa? Lagu ini diciptakan tahun 72 oleh bersaudara. Namanya Us bersaudara ya. Dia kan sayang sama saya. Walaupun saya tanya, why do you love me so sweet and tenderly? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan lu pelet gua, makanya gua cinta sama lu. Dia bekuin saya, kemudian dia taruh di ruang tamu. Kira-kira kalau saudara datang ada saya yang udah mati, kira-kira gimana? Pulang menyeramkan, sama. Saudara, kalau beriman, tapi nggak ada tindakannya, mati. Menyeramkan. Menyeramkan. Ya saudara ya. Nanti ada tuh di bagian ayat 26. Loncat di ayat 26. Nanti lu bisa loncat nggak? Jangan dari lantai 2 loncat, meninggoy. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi di tubuh saya nih kan ada rohnya, makanya hidup, betul nggak? Kalau rohnya dicabut, apa yang terjadi? Kita mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Rest in peace. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati, mengerikan. Tadi kan ayat 17 ya, ayat berapa tuh? Lanjutan tadi ya. Karena ini kan waktu ya. Waktu. Saya kan terbatas sama waktu. Sama ruang juga ya. Saya nggak bisa ngawin semua nih. Siapa yang main WA nih ya? Saya pasang drone saya ya. Nih, ada drone nanti ya. Di foto kayak Etel loh ya. Etle ya. Elektronik
hilang. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman. Dan padaku ada perbuatan. Jadi ada iman, aku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa nggak? Iman ditunjukkan tanpa perbuatan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak iman ditunjukkan tanpa perbuatan? Bisa nggak? Dia bilang enggak, belum bisa. Bisa nggak saudara? Sesungguhnya nggak bisa. Bagaimana lu beriman begitu? Tapi bisa aja, namanya manusia cerdas. Dia munafik kalau di gereja. Shalom. Shalom. Tapi di rumah, dia mabok-mabokan. Why do you love me? So sweet and tender. Mabok-mabokan. Mamanya lihat gitu. Namanya misalnya namanya. Ujang. Ujang! Lu mabok-mabok mulu. Kira-kira dia orang beriman bukan? Bukan. Orang beriman tuh nggak begitu. Kalau dipanggil mamanya, Yosua. Yes, mom. Nah, gitu saudara. What can I do for you, my sweet mom? Nah, gitu saudara ya. Bahasa Inggris. Yosua tolong beli asinan di Bogor. Ini mama kasih duit 5 juta. Gaspol dia pasti ya. Contohnya. Itu baik dia. Jadi kelihatan, Yosua, lu nggak sia-sia datang di youth, datang di GBI Filemon. Berkelakuan baik. Perlu nggak kelakuan baik? Perlu. Mintanya di mana? Itu tuh ya. Di baris screen. Jadi, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Next, ayat 19. Engkau percaya. Percaya di sini pakai kata pisteo Yunani-nya. Bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini ajaran tauhid, satu Allah. Allah Bapa. Kita punya Allah satu. Allah Bapa. Itu baik. Baik nggak? Percaya kepada Allah. Baik nggak? Baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemeter. Setan. Di sini sebenarnya kurang tepat kata setan, tapi daimon. Daimon. Dari kata daimonia. Roh-roh jahat juga percaya. Roh jahat, tuyul, buto ijo, nenek gombel, nyi blorong. Itu percaya. Rohnya itu dari Allah. Baik, gemeter. Tapi nggak ada gunanya. Sebab apa? Percaya yang seperti itu, setan kan roh jahat itu jahat nggak? Namanya roh jahat nggak? Nggak ada gunanya. Ngaku beriman, ngaku percaya kepada Allah yang esa. Tapi jahat. Bahasa Yunani kunonya moyung. Coba katakan moyung. Useless. Use kan guna, less kan tidak. Homeless artinya tidak rumah. Fatherless nggak ada apa. Males nggak ada mama, males saudara. Nggak ada gunanya. Gemeter. 20. Hai manusia yang bebal. Jadi, nah saudara perhatiin ini ya. Ini menarik nih. Hai manusia yang bebal. Artinya percaya seperti setan, perilakunya jahat, itu orang bebel. Saya ulang lagi ya. Percaya, tetapi kelakuannya seperti setan. Itu orang bebal. Tuh, ayat, hai manusia bebal. Tadi kan ayat sebelumnya kan setan percaya, betul nggak? Iblis. Atau jahat. Tapi nggak ada action, jahat tetap jahat. Itu orang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, saya jelasin dulu begini saudara ya. Jadi kalau iman tidak mengubah perilaku kita dalam tindakan yang memuliakan Allah, yang melakukan kehendak Allah, pada hakikatnya kosong atau mati. Makanya saudara bersyukur dengar firman Tuhan, iman saya mesti ada tindakan, perbuatan, perilaku yang memuliakan Bapa di surga. Makanya baik engkau makan atau engkau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Makanya kalau ngerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, hidup saudara akan berubah. Amin. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita? Abraham itu bapak orang percaya. Dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Jadi iman Abraham itu iman yang disertai tindakan. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, itu dijelaskan. Itu betul-betul dipersembahkan, dibaringin. Kemudian ketika dia hendak membunuhnya, menikamnya, apa yang terjadi? Bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abraham, telah ku ketahui bahwa engkau sungguh-sungguh percaya. Jadi ketika disuruh, dia mendengar Elohim Yahweh, Abraham, persembahkan anaknya. Dia langsung jawab, Hineni, ya Allah. Artinya, siap untuk melakukan. Itu Hineni, siap, ya Allah.
Seperti saudara di absen. Daniel! Daniel! Di absen. Kok nggak jawab? Mati jangan-jangan nih. Daniel! Niko! Yang kenceng dong. Yunita! Yang kenceng kalau saya dipanggil. Cecep! Hadir Pak! Veronica! Saudara pernah sekolah nggak sih? Apa nggak di absen lagi sekarang, Jess? Valerie! Di absen, ngerti nggak? Feby! Kayak gini nih. Coba bisa kenceng nggak? Feby! Febian! Hadir. Untung nama saya C. Kalau nama saya Z, muridnya ada 100, saya tidur dulu, saudara. Kelamaan ya. Agnes! Udah. Sama. Abraham 2 kali. Gimana nih? Ya Allah, persembahkan anakmu. Bisa. Anakmu yang tunggal. Tunggal artinya satu-satunya. Kalau Daniel kan berdua. Brian kan berdua. Niko berdua. Junita kan 4 ya. Junita. Jessica, Jacqueline, sama yang laki, sama ini. Perempuan 4 kan? Ini tunggal. 1. Kalau 1 diambil, kira-kira ada sisanya nggak? Nggak ada. Suruh persembahkan. Itu butuh langkah apa? Butuh langkah apa? Maka maju. Butuh langkah besar. Butuh langkah. Aduh, ini saya pulang nih. Saya udah khotbah siang apa? Butuh langkah. Yang kencang. Butuh langkah. Iman. Jangan lagi saudara dengerin. Lihatin saya aja, tapi pikirannya kosong. Ngantuk. Jangan saudara dengerin, percaya deh. Saya udah siapkan ya khotbah ini, walaupun dalam waktu seminggu saya udah berdoain. Ini penting. Coba katakan penting. Jadi dia melangkah iman. Jadi iman itu perlu langkah itu bergerak dari sini ke sana. Kalau nggak melangkah namanya menembai. Tuh, menjumpai atau melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya kita mengatakan besok paginya. Pagi-pagi benar. Abraham pergi melangkah mempersembahkan. Next. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Menjadi matang. Menjadi berguna. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Jadi kalau saudara nggak ada tindakan, itu bukan iman yang berbobot. Coba katakan iman berbobot. Berbobot tuh ada isinya. Ada kontennya. Kalau saudara nonton YouTube hitam semua, kira-kira saudara bisa tahan nggak nonton hitam? Hitam nggak ada suaranya. Apa yang ditonton, betul nggak? Makanya mati itu nggak ada gunanya. Masa tonton hitam begitu ya? Nggak ada ya. Ini memang nonton YouTube Cecep Suparman. Shalom saudara, sampai berjumpa lagi sahabat CS yang saya kasih. Firman Tuhan pada kali ini berjudul mengalahkan maut. Nah itu ada wajahnya. Ada openingnya ya. Nah ini saudara, menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Itu iman disertai dengan tindakan. Amin. Penting nih. Nah sebenarnya saudara udah bagus nih. Udah bagus. Datang ke ibadah. Itu udah bagus. Ada tindakan, betul nggak? Ada pergerakan, betul nggak? Dari rumah Kebon Pala yang jauhnya 40 km ke sini. Ini siapa yang tinggal di Kebon Pala Indah? 1, 2, 3, puji Tuhan. Di jalan apa? Bangok. Blok R nomor 12. Ya puji Tuhan ya. Jadi saudara, ada pergerakan, ada tindakan, baru sempurna. Amin. Nah, manusia sempurna yang mewujudkan imannya di bumi ini namanya Yesus. Makanya Bapak, ketika Yesus dibaptis, ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu ketika dia dibaptis. Kemudian ketika dia dimuliakan di atas gunung, ada suara yang sama dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Tuhan berkenan, saudara nggak usah khawatir, amin. Waktu saya muda, saya kan pernah muda, betul nggak? Saudara muda, belum tentu bisa tua, betul nggak? Kenapa? Ada teman saya sebaya umur 12-13 gitu. Muda, belia, remaja, dia belum sempat tua. Kenapa? Mati, kelindes, kereta api. Saya masih ingat tuh. Dia mau bikin pedang-pedangan dari paku yang panjang, yang 10 cm. Dia lintasin di kereta api, kemudian dia tinggal. Waktu dia pasang begini, kereta api nongol, nggak tahu dari mana sih. Padahal bus waktu itu belum ada ya. Bisa bus hilang nyawanya. Hadir buset. Dia masih muda tapi belum tua. Kalau saya pernah muda, sekarang yang kenceng-kenceng tuanya saudara ya. Saya ditanya, Bapak umur berapa? Ke dokter kan? Iya. Oh Bapak berarti udah lansia. Lansia saya.
Gak apa-apa ya. Nah, perbuatan itu membuat iman itu mencapai standar yang Allah inginkan. Ibarat nilai itu sempurna, 100. Tapi kalau nggak dikerjakan, nggak bisa sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita baru mulai khotbahnya. Enggak, saudara ya. Saya udah ringkas. Udah apa? Udah, bahasa Indonesia ringkas ya. Sebab kalau saya ulangi lagi dari atas, saudara gini aja udah. Gue melihat WA dulu deh ya. Saudara belajar ya, dari muda itu. Untuk tekun, taat gitu ya. Dulu ya, waktu sekolah sebenarnya ada guru ya. Kalau ngomong, ngajar itu, ngajar P4, sekarang PPKN, Pancasila. Ngomongnya gini, coba kita buka ya. Suaranya nggak jelas lagi. Gimana ya? Coba bukanya. Teman saya hampir semua. Ayo coba melotot gitu ya. Saya juga nggak tahan. Jadi saya paksa ya. Ini gurunya cuek aja, dia ngomong aja. Yang penting saya udah sampaikan materinya gitu. Yang lain pada tidur. Saya paksa. Pas ulangan, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Untuk nilai saya, apa yang terjadi? Bagus nilai saya. Makanya saya juara kelas waktu misalnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, juara umum. Sebab saya usahakan melotot gitu walaupun ngantuk. Sebab apa? Aduh, manusia susah. Kalau saya bodoh, ntar gimana ya? Yang lain nilainya jeblok. Alasannya apa? Ya, gurunya nggak asik, ngantuk gitu saudara. Ya. Saya berusaha jadi guru yang asik. Jadi bukan banyak asik, makanya saya mondar-mandir tuh. Supaya asik. Amin saudara. Ya. Nah, jadi saudara, bunyi apa? Tadi bunyi siapa? Oh ini bunyi. 23. Habis ini kita sudahi, kemudian kita ambil satu kesimpulan ya. Dengan jalan demikian genap nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka, perhatikan ini. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalau saudara mau wujud nyatakan iman saudara dalam tindakan, perilaku yang baik, bukan seperti setan yang jahat. Alkitab mengatakan itu diperhitungkan sempurna sebagai kebenaran. Amin. Makanya perlu tindakan. Next, 24. Dua lagi. Masih kuat? Masih. Jadi kamu lihat. Bahwa manusia dibenarkan karena apa? Bukan hanya satu tuh. Perbuatannya. Kalau bahasa Inggris, actions. Ada S. Artinya banyak. Ada tindakan-tindakan. Dan bukan hanya karena iman. Jadi, kalau ngaku hanya beriman, tapi nggak ada perbuatan, nggak diperhitungkan. Nggak dibenarkan. Amin, saudara? Jadi betapa pentingnya tindakan-tindakan ini. Makanya setiap saudara melakukan tindakan, tolong diukur, dipertimbangkan apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak. Dipikirin. Makanya ada Alkitab ayat mengatakan ini. Masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Kalau kuat 80. Kemudian ada ayatnya yang dekat sama itu. Ajarlah kami menghitung. Ajarlah kami menghitung. Duit, aduh. Coba Agis buka Mazmur 90. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai 12. Coba. Ini penting berhubung dengan tindakan. Jadi perhitungkan tindakan saudara ini akan berimplikasi. Tahu implikasi? Implikasi konsekuensi yang nanti bisa terjadi. Coba pikir. Kalau gue narkoba, makan nasi, rames, kopi bawang, gimana? Umur 20, kurus kering, karena narkobawan. Susah hidupnya. Mana Agis lama ya? Oh ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya serius nih. Hari-hari saudara masih panjang. Ini kan rata-rata, kalau saya boleh rata-ratain, umurnya berapa? Anggap 17, sweet 17. Kalau umur manusia 70, dia masih hidup berapa lama lagi? 70 dikurang 17. Berapa? 63 tahun lagi. Kalau saya umur 60, lama ya. Padahal saya umur saya bukan 60, tapi 36. Hidup saya menurut Alkitab 70. Berarti umur saya tinggal berapa lagi? Berapa? 10. Kalau kuat 80 berarti 20. Banyakan mana? Saudara tadi 63, saya cuma 10 sampai 20. Banyakan mana sisa umurnya? Banyakan mana? Banyakan saudara. Jadi tindakan saudara juga harus lebih banyak memuliakan Tuhan. Amin. Jadi harus dikejar. Jangan sampai umur 70 kelakuannya masih minus. Kelakuannya seperti setan. Ya, kamu pembuat kejahatan. Lu makan ketan. Di sana. Ketan enak dia dikasih gula. Nah, jadi saudara sekalian,
Harus dihitung, amin. Tindakan-tindakan kita harus diperhitungkan nih. Setiap langkah. Misalnya apa? Tindakan saudara konkretnya. Sekolah. Masuk jam 7. Saudara mesti berangkat dari rumah jam 5. Lu siapa memang? Masuk jam 7. Rumahnya di Kebun Pala, Kebun Pala Indah. Sekolahnya di Cawang. Mesti jalan dari rumah jam berapa? Hitung. Jam 5 kepagian, Tong. Kan berangkat jam sekolah jalan jam berapa sih? Hah? Ini yang benar 6:30 apa jam 7? Oh, 6:30. Kebanyakan. Udah 6:30. Bangun jam berapa? Berangkat jam berapa? Ah, itu masuk akal. Bangun jam 5, berangkat jam 6. Karena dandan dulu, betul nggak? Kalau wanita dia boleh nggak dandan di sekolah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kerja boleh. Jadi saudara siap-siap lah, berangkat jam 6. Itu diperhitungkan. Ketika di jalan ketemu fans misalnya, langsung diperhitungkan. Ini juga nyapa. Saudara coba bayangin ya. Belum kaya ketika ditegur, Junita. Nengok aja. Kira-kira gimana tuh? Sombong banget ya, gitu saudara. Kalau Junita, apa kabar? Ya, cipika-cipiki karena dia perempuan kan ya. Saya mau berangkat dulu ya, sehat ya. Nah itu tuh tindakan-tindakan. Saya nih saudara, orangnya introvert. Tahu introvert? Jadi saya ini kalau nggak ditanya, nggak ditegur, saya nggak negur. Jadi kalau misalnya ini, saya tuh agak minder. Sampai saya dicap jadi agak sombong. Udah miskin sombong. Saya sadar, nggak boleh begini. Jadi makanya saya berubah. Kalau ketemu usahakan saya ramah. Makanya di rumah saya ada tukang itu tuh, tukang sapu, tukang apa namanya itu? Gitu. Saya tegur kemarin ketemu. Lu jual ini nggak? Jual. Saya beli. Ada lagi nih. Bang apa tuh? Apa? Hah? Kue pancong. Kue putu. Kue putu ya. Putu masih ada? Masih. Saya beli. Jadi usahakan negur dan memberkati. Itu tindakan-tindakan. Tapi kalau saudara belum uangnya banyak, jangan setiap orang saudara kasih. Jebol kantong saudara, nggak usah. Itu tindakan yang memuliakan Tuhan, yang membuat orang diberkati. Terus bisa senyum nggak? Coba, senyum kan ada pergerakan. Coba. Yang senyum bagus saya kasih 100.000. Nah, ini kayak Valerie, senyumnya. Tuh, kayak gitu tuh. Ya. Nah, Renner tuh bagus. Ibet, coba senyum. Nah, senyum. Itu tindakan. Jo, senyum, Jo. Jo. Mesti disorot nih. Jo, senyum. Dia giginya rata dia ya, puji Tuhan. Rata nih ke jalan tol. Coba Jessica senyum. Senyum disertai dengan enggak ya. Itu lebay ya. Johan senyum. Senyum. Jangan saudara ya. Kantongnya tipis, senyumnya meringis. Jangan. Ntar ketahuan duit lu kagak ada. Kantong tebal baru senyumnya lebar. Ketahuan duit banyak ya. Jangan. Mau kantong tebal, kantong tipis, senyum tetap manis. Coba senyum yang manis. Nih, saya kasih ceban nih. Brian, senyum. Senyum itu action, amin. Saya kasih tahu nih. Dulu yang membuat saya tergila-gila sama istri saya. Dia lagi sakit nih sekarang nih, saya mesti buru-buru. Itu dia baik banget kalau dia senyum, saya langsung. Betul loh, tergeletak lu gitu. Bahkan ya, saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ya. Gereja kan kita bareng-bareng nih, bareng-bareng sama-sama di sini di gereja pasar. Pas saya lihat sendal jepitnya, aduh langsung saya bilang, aduh bahagianya dunia ini saya lihat ini sendal jepit. Terus saudara, bisa begitu ya? Makanya jatuh cinta sejuta rasanya. Sama, kalau saudara jatuh cinta sama Tuhan, aduh, saudara akan berbuat apapun. Amin. Makanya ayat terakhir, lagi Yohanes 14 ayat 15 ini terakhir bener. Nanti PPT-nya buat diskusi aja. Sebab kalau saya di atas saudara tidur semua, ini aja masih ada yang begitu ya. Terakhir lagi sudah ya. Nih. Ayat 15-nya Agis. Ya. Jadi tindakan apa? Iman itu tindakan apa? Nih perhatiin nih. Kalau Abraham kan ketika Allah berkata, Abraham, ya Allah hineni. Ya. Pergilah persembahkan anakmu di atas gunung. Nah, ini Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi siapa ini? Akunya siapa? Jadi, aku siapa? Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Nah, puji Tuhan, amin semua ya. Yang mengasihi Lucifer katakan amin. Nggak ada ya Lucifer. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu perhatikan akan menuruti segala
perintahku. Perintah yang mana? Segala perintahku. Makanya Yesus di Amanat Agung, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah kuajarkan kepadamu. Nah itu saudara. Saudara mau tahu nggak PPT-nya apa? Mau tahu nggak? Nggak om, udah ngantuk. Satu aja coba. Coba PPT-nya. Jadi saudara tahu bahwa saya udah siapin dalam waktu seminggu itu ya. Hari Sabtu malam saya baru bacanya, hari Minggu sore ya. Itu juga Yosef bilang, om bisa nggak om? Bisa apa? Gue belum buka WA. Nah ini next coba. Next lagi. Nah ini yang saya jelaskan tadi di sini nih. Ya, proses segala macam. Next. Nah, kesimpulan yang tadi saya ngomongin tuh, tertangkap kesimpulannya. Iman adalah kendaraan. Terus tahu kendaraan? Ada yang tahu kendaraan saya apa? Ya mobil. Apa? Ya mobil saya BMW. Dalam mimpi. Iman adalah kendaraan. Terus tahu kendaraannya? Yang membawa kita berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi iman tanpa perbuatan, penurutan terhadap kehendak Allah, kosong. Iman itu pekerjaan yang Allah dikehendaki. Pekerjaan itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri.